Halo detektif semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Evan Zulkais. Jadi di video kali ini saya akan membahas seperti apa kepentingan Sombra terutama di Criminal Case Season 3. Dan ini adalah bagian pertama. Jadi sebelum saya masuk ke videonya, saya mengucapkan terima kasih buat Hybro karena sudah merequest topik kali ini. Jadi seperti yang diketahui bahwa Promethean ini adalah salah satu organisasi jelmaan dari Sombra, di mana dia itu mempunyai pusat gitu ya di daerah Eropa, yaitu mereka mempunyai cita-cita untuk mempersatukan daerah Eropa ke dalam satu referendum yang mana nanti bisa mereka gunakan untuk segala kepentingan mereka. Jadi kisahnya itu diawali dengan Kasbiro terutama di cabang Eropa gitu ya, atau tepatnya di daerah Spanyol. Itu lagi-lagi biro itu mengkontak mantan seorang anggota Promethean gitu ya, yang bernama Jack Wellin-Frost. Jadi Jack Wellin-Frost ini dia memberitahukan kepada biro gitu ya, biro tim kita, bahwa mengatakan nanti Eropa itu akan diledakkan gitu ya dengan sebuah detonator agar nantinya mempengaruhi referendum, agar para masyarakat itu memilih ya, artinya setuju dengan acara referendum itu. Nah, namun saat biro gitu ya, anggota biro itu mengunjungi gitu ya, menemui daripada Jack Williams ini, dia itu lagi-lagi naas ditemukan tewas di daerah taman yang ada kincir anginnya itu. Dia ditemukan tewas di dalam sebuah banteng perunggu gitu ya, dimana itu menurut hasil otopsi dari yang dibawakan oleh Angela Douglas dalam laporannya, dia mengatakan bahwa korban itu diikat dan dimasukkan ke dalam perunggu itu, banteng perunggu, yang mana dari jeritan korban itu akan berubah seperti sebuah banteng yang marah gitu. Nah, jadi memang hal itu diupayakan oleh pemimpinnya sendiri, yaitu Archibald gitu ya, supaya agar rencana Prometheus itu tidak bocor. Dan memang sebelumnya pula sosok seperti Jack Wellin-Frost ini cukup dibenci oleh salah satu anggota dari Prometheus yang lainnya, seperti contoh kayak Sofia dari Girona. Lagi-lagi Jack Wellin-Frost berulah dengan membuat sebuah novel picisan yang mengatakan bahwa dia itu adalah sosok yang memang bodoh gitu ya, atau yang ibaratnya mengandung penghinaan, yang mana nanti akan menghancurkan reputasi daripada si Sofia dari Girona ini. Lalu yang kedua itu si Jack Wellen itu lagi-lagi mencuri daripada tesisnya Papadakis gitu ya, si peramal Papadakis itu, yang akhirnya dia itu, si Papadakis itu cuma jadi orang tua yang bisa bahasa Arab tapi nggak ada gunanya. Nah, kembali ke cerita itu, anggota biro itu lagi-lagi melakukan berbagai penyelidikan gitu ya, dan memang lagi-lagi seperti biasa di dalam penyelidikannya itu bertemu lagi dengan sosok yang bernama Archibald Gilchrist. Itu kita dalam interogasinya dia mengatakan bahwa dia itu lagi-lagi melakukan sebuah transaksi perdagangan berlian gitu ya, perdagangan berlian, yang mana tentu yang dia bilang itu adalah sebuah hal yang biasa gitu, tentu dengan bunga yang wajar, tutur si Archibald Gilchrist gitu. Sementara kan hal ini membuat si Jack Archer itu marah, mengatakan bahwa jangan-jangan anda ini tuh adalah orang yang mendanai daripada segala keperluan dari Promethean gitu kan, dibantah gitu. Akhirnya kan dia itu meninggalkan, Archibaldnya itu meninggalkan daripada Jack Archer dan kita gitu. Nah, lalu selain itu kita pergi ke sebuah yang namanya pesta itu yang bernama Semana Santa, di mana kita menemukan sebuah foto gitu ya, sebuah foto yang berisi anggota-anggota Promethean, yaitu tentu saja yang bernama itu Sofia dari Girona, lalu nanti Cardinal Salieri, dan yang paling mengejutkan itu adalah Armand Dupont gitu. Nah, jadi mereka itu diinterogasi, terutama yang paling menonjol itu adalah Armand Dupont. Armand Dupont itu di dalam interogasinya itu mengatakan bahwa dia itu lagi-lagi masuk ke dalam Promethean itu untuk menghancurkan dari dalam bersama Jack Wellin-Frost. Jadi dia itu bisa masuk itu bermodalkan bahasa Arab yang memang fasih gitu ya. Itu kan diperlukan oleh anggota Promethean, yaitu bisa mana dia itu setia terus cerdas juga gitu. Akhirnya dia masuk situ. Nah, lalu untuk kayak Sofia
lalu nanti kayak Kardinal Salieri itu dia itu menjadi umpan untuk Promethean bahwa dia itu dengan bangga menunjukkan sebagai anggota Promethean gitu ya, dan mereka itu akan menguasai Eropa gitu ya secara terbuka nantinya ke depannya gitu. Mereka sangat yakin akhirnya mereka di penjara. Nah, lalu lagi-lagi terdengar bahwa sebuah kabar gitu ya, sebuah kabar bahwasanya nanti itu untuk acara referendumnya itu akan dimajukan menjadi besok. Nah, ini kan akan menjadi sebuah hal yang memang mengkhawatirkan buat Biro gitu ya. Akhirnya dengan segala penyelidikan yang dilakukan itu pada akhirnya tertuju seorang pembunuh yang bernama Archibald Gilchrist, yaitu adalah seorang bankir gitu ya. Dan untuk menangkapnya itu lagi-lagi kita menyamar sebagai anggota Promethean mengenakan kostumnya. Di situ menceritakan bahwa detail-detail pembunuhannya, dan pada intinya adalah dari kasus-kasus sebelumnya itu dalangnya itu adalah Archibald Gilchrist, di mana dia itu mencoba mengancam daripada orang-orang yang memang tidak sepaham dengan Promethean ini. Lalu di dalam sidang juga hakim adaku gitu ya, hakim adaku akan memberikan sebuah negosiasi kalau seumpama memberitahu tuh di mana letak detonatornya, itu dipastikan akan dikurangi hukumannya. Sementara Archibald Gilchrist itu masih kekeh dan akhirnya dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Lalu lagi-lagi di investigasi tambahan kita akan mencari daripada detonatornya. Itu konon kita bersama Armand Dupont gitu ya dengan segala penyesalannya, dan kita itu pergi ke tempat kincir angin itu, dan pada akhirnya itu ditemukan sebuah detonator. Itu detonatornya itu dari ponsel mungkin seperti Nokia lah, pokoknya kecil, tapi di situ tertera bacaan London, Belgia, Paris, itu ada banyak ada bacaan ledakan. Nah, di situ pada akhirnya kita meminta tolong Elliot gitu ya, bagaimana mengatasi ini. Dan setelah diatasi, akhirnya kita berkonsultasi kepada Biro untuk menemui presiden ya, lebih tepatnya itu menemui komisaris gitu Eropa gitu ya, artinya sekretariat presiden gitu. Setelah akhirnya berdiskusi, di situ kita menjelaskan bahwa Promethean itu adalah sebuah kelompok organisasi teroris gitu ya, yang mana nanti akan mengacaukan Eropa gitu. Pada akhirnya itu disetujui, dan segala rencana daripada Promethean itu gagal total. Nah, jadi saya ingin mengambil kesimpulan gitu ya, bahwasannya memang untuk Promethean ini tuh adalah organisasi tambahan dari Sombra gitu ya, organisasi samaran. Dan memang lagi-lagi di dalam upayanya gitu ya, sosok Archibald Gilchrist itu adalah penipu handal. Bagaimana dia bisa memanipulasi kita agar bagaimana rencana mereka berjalan tetap lancar gitu ya, dan namun sangat disayangkan juga gitu ya, mereka lagi-lagi gagal menyelamatkan anggota-anggota yang memang sepaham dengan mereka. Nah, jadi itu adalah kisah daripada Promethean gitu ya, kepanjangan Sombra di Eropa bagian pertama. Jadi kalau sumpama kalian ada punya kritik dan saran, silahkan taruh di komentar di bawah ini. Jadi kalau misal detektif suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena kedepannya saya akan mengisahkan sebuah kisah-kisah dari Criminal Case yang nantinya akan membantu kamu gitu ya, memahami lebih jauh mengenai kisah-kisah Criminal Case di episode-episode selanjutnya. Saya tunggu detektif di video yang baru.